Ya, baik. Oh, Allahu Akbar. Tuh, takbir malah Lenger. Ya Allah. Lur, kalian lihat sendiri tuh. Ya Allah. orang gelem. Dasteran. Ya iya. Allahu Akbar ya Allah. Mas. Kok Kita cerita ulang. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Siapa Tuan yang mencoba menyerang saya? Apakah kita tidak bisa bicara secara baik-baik sampai jenengan? Astagfirullahaladzim, tolong. Saya nggak tahu dari Astagfirullahaladzim. Dari sebelah mana, Lur? Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Tuan, jangan seperti ini. Saya datang baik-baik, mengucap salam, dan tidak membuat kerusakan di tempat ini. Kenapa malah jenengan yang mungkin berasal dari sini, malah jenengan yang merusak? Bapak, astagfirullahaladzim. Tanpa ada sautan apa, Lur? Bismillahirrahmanirrahim. Dari mana ini? Kenapa menyerangi saya seperti ini, Lur? Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tuhan. Kenapa jenengan berlaku kasar kepada saya? Kasar katamu. Bukankah dirimu yang telah menginjakkan kaki di dalam rumahku? Apakah itu yang dinamakan kasar? Allah Akbar. Tuan, jika memang saya masuk ke dalam rumah jenengan, tapi saya tidak tahu menahu tentang rumah ini, rumah jenengan. Kenapa jenengan berperilaku seperti ini? Seolah-olah seperti menghakimi seorang maling. Itu dia. Dirimu paham apa yang diriku lakukan. Namun, kenapa otakmu sangat bodoh, manusia? Perlu dirimu ingat, siapapun diriku pernah bersumpah, siapapun yang masuk ke dalam wilayahku, apalagi masuk ke dalam rumahku, manusia itu harus mati. Tuan, jangan seperti itu, Tuan. Masalah hidup dan mati itu bukan kuasanya jenengan. Semua kuasanya Gusti Allah. Kenapa jenengan harus berkata seperti itu? Benar perkataanmu. Hidup dan mati ada yang mengatur, namun matimu ada di nasibku. Tidak, Tuan. Jika jenengan
mengancam saya dengan cara seperti itu, terpaksa saya akan mengurungmu. Mengurungku katamu? Hanya manusia kecil di mataku. Dirimu berani mengurungku. Dengan cara apa? Dengan cara apa manusia? Ya Tuhan, saya memang tidak memiliki apapun untuk mengurungmu. Namun melalui pelantara Syakal Al-Arsy, melalui izin dari Tuhan, semoga apa yang mengancamku bisa dikurung. Coba saja manusia. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Melalui pelantaramu ya Allah, melalui Syakal Al-Arsy, kurung makhluk yang berada di tubuhku. Masuklah kau ke dalam Syakal Al-Arsy. Kaf ha ya ain sod. Allah Akbar. Aduh, ya Allah, Lur. Malah saya nggak sempat sampai menanyakan apa yang sedang kita cari itu Mas Arya ya. Oke. Nanti saya lanjut lagi, Lur. Saya sudah berjalan cukup lumayan jauh, Lur. Tapi kenapa banyak sekali pohon-pohon seperti ini ya? Seperti kayak di mana gitu. Harus melangkah kemana lagi, Lur, agar saya bisa bertemu dengan Mas Arya. Ya Allah, berilah saya petunjuk agar saya bisa bertemu dengan saudara saya Mas Arya yang sudah cukup lumayan lama tidak bersama saya. Enggak ada Mas Arya, saya berasa banyak sekali kekurangan, Lur. Allah Akbar. Allah Akbar. Saya merasakan hawa yang sangat dingin, Lur. Siapa ya? La haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan, dengan siapa diriku bertemu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, diriku Rafiq An Nurani. Wahai engkau yang sedang memikul amanah yang berat, dengarkan dengan hati yang tenang. Apa yang sedang kalian cari bukanlah seseorang yang hilang karena tersesat di jalan yang dapat dipetakan oleh manusia. Saudaramu telah terseret ke dalam sebuah dimensi yang tidak dikenal oleh mata manusia. Sebuah ruang yang tidak dapat dijangkau oleh langkah kaki. Tidak dapat diukur oleh waktu. Dan tidak dapat dibuka dengan kekuatan dunia. Dimensi itu bukan sekedar tempat, melainkan sebuah tabir yang memisahkan kenyataan dengan rahasia. Banyak yang memasukinya, namun sedikit yang mengetahui keberadaannya. Di sana, arah menjadi samar, waktu berjalan tanpa hitungan, dan suara manusia tidak mampu menembus dinding-dinding gaib
yang mengelilinginya. Namun, janganlah hati kalian dipenuhi rasa takut, sebab setiap tabir yang tertutup selalu memiliki jalan untuk dibuka. Tidak semua pintu dapat dibuka dengan kekuatan. Tidak semua belenggu dapat dipatahkan dengan senjata. Ada kunci yang jauh lebih agung daripada semua itu, yaitu keyakinan yang tidak pernah goyah. Bukankah engkau membawa sesuatu yang selama ini engkau jaga? Jangan pernah menganggapnya sebagai benda biasa. Apa yang engkau bawa bukan sekedar amanah yang dapat digenggam oleh tangan, melainkan titipan yang akan menjadi penunjuk jalan ketika semua arah menghilang. Jangan biarkan keraguan menyelimuti hatimu, karena kekurangan akan membuat cahaya yang ada padanya meredup. Ingatlah, kekuatan terbesar bukan berasal dari benda yang engkau pegang, manusia, melainkan dari keyakinan yang engkau tanam di dalam hati. Sebab ketika hati dipenuhi rasa ragu, maka apapun yang engkau bawa tidak akan menunjukkan hakikatnya. Tetapi ketika hati dipenuhi keikhlasan, keteguhan, dan harapan kepada Yang Maha Kuasa, maka apa yang selama ini diam akan menjadi sebab terbukanya jalan yang tidak pernah terlihat sebelumnya. Kelak, dirimu akan berdiri di hadapan batas antara dunia yang dikenal manusia dan dunia yang tersembunyi. Pada saat itu, janganlah engkau melihat dengan mata, tetapi lihatlah dengan hati yang dipenuhi keyakinan. Jangan dengarkan bisikan yang ingin memalingkan langkahmu, sebab suara itu hanyalah ujian agar engkau menyerah sebelum tujuan tercapai. Ketahuilah, saudaramu masih menunggu. Jiwanya belum kehilangan harapan. Ia menanti seseorang yang datang bukan dengan amarah, bukan dengan kesombongan, melainkan dengan hati yang bersih dan keyakinan yang kokoh. Itulah sebabnya amanah ini diberikan kepada kalian, karena tidak semua orang mampu memikul perjalanan menuju tabir yang tidak dikenal oleh manusia. Peganglah apa yang engkau bawa itu dengan penuh kehormatan. Jangan jadikan ia sebagai kebanggaan, tetapi jadikan ia sebagai pengingat bahwa pertolongan sejati hanya datang dari Yang Maha Kuasa. Ketika keyakinanmu telah sempurna, maka tabir yang selama ini tertutup akan mulai menyingkap sedikit demi sedikit. Dan jalan menuju saudaramu akan diperlihatkan sesuai dengan isinya. Maka jangan pernah berkata bahwa perjalanan ini mustahil. Tidak ada yang mustahil apabila hati tetap teguh, niat tetap lurus, dan langkah tetap berada di atas kebenaran. Teruslah berjalan, karena setiap langkah yang dilandasi keyakinan akan mendekatkanmu kepada jawaban yang selama ini engkau cari. Apabila saatnya telah tiba, apa yang tersembunyi akan diperlihatkan, apa yang terpisah akan dipertemukan kembali, dan apa yang hilang akan kembali
dengan izin Tuhan yang Maha Kuasa. Wahai engkau, dengarkanlah apa yang kusampaikan ini dengan hati yang tenang. Apa yang kulihat bukanlah sebuah tempat yang dikenal oleh manusia, yaitu saudaramu. Kini ia berada di sebuah wilayah yang memiliki tatanan sebagaimana kehidupan manusia. Namun itu bukan alam manusia. Ia adalah alam lain yang dipenuhi makhluk-makhluk yang hidup menurut aturan mereka sendiri. Di sana terdapat jalan-jalan yang menjadi lalu lalang para penghuninya. Ada tempat-tempat persinggahan bagi mereka yang datang dari berbagai penjuru. Ada wilayah yang dijaga dengan sangat ketat. Ada pula kawasan yang menjadi pusat perkumpulan para penghuni alam tersebut. Sebagaimana manusia memiliki pasar untuk melakukan perdagangan, demikian pula tempat itu memiliki pusat pertukaran yang menjadi tempat lalu lalang berbagai kepentingan para penghuninya. Mereka saling bertemu, berunding, dan menjalankan urusan mereka menurut aturan yang berlaku di alam itu. Semua berjalan dalam tatanan, namun janganlah engkau tertipu oleh keteraturan yang terlihat di sana. Tidak setiap tempat yang tampak ramai adalah tempat yang membawa kebaikan. Tidak setiap senyuman yang tampak di sana lahir dari ketulusan. Di balik setiap sudut terdapat ujian bagi siapapun yang memasukinya tanpa bekal kebijaksanaan. Saudaramu tidak berada di tengah kehampaan. Ia berada di antara wilayah-wilayah yang asing bagi manusia. Sehingga langkah yang tergesa-gesa hanya akan membuat pencarian menjadi semakin sulit. Oleh karena itu, jangan biarkan emosimu menguasai dirimu. Orang yang dikuasai kemarahan akan kehilangan arah sebelum menemukan tujuan. Ingatlah, perjalanan menuju tempat itu bukanlah perjalanan untuk menaklukkan, melainkan perjalanan untuk menjalankan amanah. Jangan datang dengan kesombongan, seolah-olah engkau lebih kuat daripada seluruh penghuni di sana. Datanglah dengan hati yang teguh, pikiran yang jernih, dan keyakinan yang tidak tergoyahkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Akan tiba saatnya engkau melihat sesuatu gerbang yang tidak menyerupai gerbang dunia. Ketika engkau berdiri di hadapannya, jangan biarkan rasa takut menguasai hatimu. Apa yang engkau bawa selama ini akan menjadi pengingat akan amanah yang telah dipercayakan kepada kalian. Jagalah keyakinanmu, karena keyakinan itulah yang akan menuntun langkahmu ketika semua jalan tampak sama. Ketahuilah, tidak selamanya seseorang yang memasuki tempat itu akan kehilangan harapan. Masih ada jalan yang untuk kembali selamat Tuhan yang Maha Kuasa menghendakinya. Maka jangan berhenti berikhtiar, jangan berhenti memohon petunjuk, dan jangan pernah melepaskan keyakinanmu. Sebab setiap perjalanan yang ditempuh dengan niat yang lurus akan selalu dibimbing menuju jalan pulang sesuai dengan kehendaknya. Bersabarlah, bersiaplah, dirimu akan bertemu dengan saudaramu. Gunakan apa yang selama ini kalian bawa, dan bawalah amanah itu
sebagai petunjuk untuk menemukan saudaramu. Diriku tidak bisa berlama-lama, manusia. Diriku hanya bisa menyampaikan itu agar dirimu tidak tersesat. Diriku pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Tuan. Tuan Syekh. La haula wala quwata illa billah. Bener Bang Lur, kalian dengar sendiri ya. Apa yang disampaikan Tuan Syekh tadi. Di tempat keramaian, tempat perdagangan, tempat pertukaran, pasar apa ya Lur? Tadi kita semalam kita berada di perkampungan goib. Apakah Mas Arya berada di pasar goib? Tempat perdagangan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semua kuasa-Mu melalui pelantara Syakal Al-Arsy, tunjukkanlah di mana tempat saudaraku Mas Arya. Kaf, ha, ya, ain, shot. Allahu Akbar. Loh, kok jadi di tempat seperti ini? Mas Arya? Mas? Tadi ada salah satu Syekh yang mengatakan memang tempat seperti kayak pasar gitu mungkin ya. Nah ini sepi banget Lur. Ya Allah. Apa mungkin Mas Arya itu di tempat seperti ini? Allah Akbar. Itu juga ada kendaraan tuh. Apa saya sudah balik ke alam manusia Lur? Nggak tahu juga ya. Iya, sama persis tuh. Wow. Tapi bentar. Kita harus ke arah mana saya nggak tahu ya. Dan saya juga nggak tahu saya berada di mana. Aku dengar suara orang tapi di sebelah mana ya?
Lah, pergi. Aneh ini. Lur, ini gimana ya? Saya mau tanya-tanya sama siapa? Di sini nggak ada siapa-siapa, Lur. Cuman ada jalan di sana sih. Ini bener kan? Nggak, sebentar. Aku tadi lihat sangat jelas sekali di sini. Ada manusia, tapi kok aneh ya? Mukanya pucat. Allah Akbar, la haula wala quwwata illa billah. Apa memang apa namanya? Ada, tapi nggak mungkin. Ini kayak apa namanya? Teman-teman tahu pasar malam kan? Iya kan? Ini nih. Tapi yo kok aneh. La haula wala quwwata illa billah. Ini enggak, Lor, yang jadi pertanyaan saya kenapa saya dipindah ke tempat seperti ini? Tuh. Ditutupi kain. La haula wala quwwata illa billah. Kok salah lihat apa gimana ya? Tadi kok berubah kepalanya? Kepalanya. Ininya apa namanya? Itu perahu kapal. Ya Allah. Lur, ini alam kita kan, tapi kok ada yang hal-hal, ada yang aneh gitu. Lur, kita mau mencari Mas Arya kemana? Sedangkan kita tiba-tiba dipindahkan ke tempat ini. Ya Allah. Lur, dari tadi saya dengar suara banyak sekali orang ngobrol, tapi di sini kosong, nggak ada siapa-siapa loh. Bahkan tadi saya nemu pisang ya, saya ambil. Itu banyak sekali. Nggak jadilah. Tadi saya munajat sama Gusti Allah, Lur, untuk bertemu dengan Mas Arya, namun ya teman-teman bisa lihat sendiri. Malah ini pasar malam kayaknya sih. Tapi kok nggak ada siapa-siapa, tapi ada kendaraan juga. Dan tadi saya beberapa melihat
orang tapi mukanya aneh, pucat. Dan setelah kayak ngeh lihat saya, tiba-tiba langsung pergi. Dan ada salah satu apa namanya, kapal itu kepala sampingnya kayak apa ya, kayak kepala naga apa sih. Ini aneh banget, yakin. Kok bisa lur kita terdampar di sini? Bentar lur, ini kayak ada pergerakan di sini loh. Alhamdulillah ya Allah. Mas Arya, Mas Arya, kok Mas Arya? Allahu Akbar ya Allah. Mas. Kok mukanya Allahu Akbar, cepet banget. Harapan palsu lur, dari belakang, dari celana, dari sobekan celananya itu loh, itu sempurna banget loh, bisa meniru. Thomas, ada apa aja di sini kok aneh-aneh sekali? Hah? Jalan. Lur, ada yang nggak beres sepertinya di sini nih. Aneh banget. Ternyata masih ada yang buka, lur. Sebentar. Ini Mas Arya, Mbok. Mas Arya. Saya. Lur, tadi yang pertama aku lihat mukanya itu loh. Ini saya Mas Taufik, Mas. Apa sih? Taufik. Mas nggak kenal, Mas? Taufik siapa? Taufik yang setiap hari sama jenengan. Saya gunanya di sini kok. Gunanya di sini. Aduh. Oke, kamu kenal yang ngadimin, Bok? Kakanda Yasman? Orang ngerti masalah awas ya, ngobrol-ngobrol karo bakule kok. Kok aneh ya? Iya wingi yo, iya. Iya, sing kana kae lho. Mas Arya nggak kenalin saya, Mas. Aku sapa lah, nomor Taufik, Mas. orang Taufik beranyong ana batir Taufik aku tuh jenengan utuh. Jenengan gawa sorok mari ngene, Mas. Mana motornya? Ngono lah. Allah Akbar. Apa ngopi jenengan ngopi apa ngene? Tuku kopi apa rokok apa? Ngopi, janganlah. Mas, Maksudnya nekap tuku kita pesan. Mas kita pulang yuk. Nekap ngopi tuh Pulang. pesan. Jenengan tersesat nih apa bro? Mas, ini kok jenengan makan apa ini, Mas? Itu Bentar lur, Mas Arya makan apa ini? Berutu aja, Mas. Emang doyan? lah di sini tuh ada apa saja itu. Jenengan apa jenengan ngopi traktir apa bro? Jenengan kan gitu. Traktir itu aja, Mas lah. Baik kan ngomong bakule. Iya. Ki jadi kayak Mas. Anu, Mas Bakul. Mas. Ki bakule, Bang, Mas?
Mas Arya? Iya. Mas Bakul. Oh iya. Mas Arya, itu siapa Mas? Ah. Bakul, Bakul apa? Tuh lihat. Ya Allah. Mas. Ya sing duwe warung le Mas. Waduh. Oh, tuh Mas, ayo balik Mas. Oke, jenengan siapa? Dia hilang. Jenengan siapa? Taufik. Ih. Taufik. Kenal ora? Ora usah tuku kena Mas ki Mas. Mung plenger gue. Mung traktir kopi malah ora. Plenger. Ya Allah. Lur, kalian lihat sendiri tuh. Ya Allah. Ora gelem ya. Dasteran. Ya nengok ayu banget Mas Allah. Hilang. Mas Arya, ini tempat gak bener pulang yuk. Mas, Mas pulang Mas. Gimana? Ora Mas. Ora kayak kopi ora usah. Mung traktir malah ngomong ora kena. Kena Mas, ayo balik. Tak kayak lagunya kayak kok jenengan. Lagunya Pepe apa plenger. Plenger pelengor. Ora usah Mas wis. Ora usah. Ngomong sama siapa sih? Ora usah digani kopi wis. Mau ditraktir. Ya Allah. Ini Mas. Sini. Apa maning? Bangun dulu. Aku tuh punya teman cantik banget Mas. Itu sorongnya di bawah Mas. Yuk. Mau bayarin kok ya Mbak Mas. Iya, nanti aja. Yuk Mas. Di sana itu saya punya teman cantiknya sangat luar biasa. Biar jenengan nanti nggak di sana Mas. Di mana? Itu di depan sana nanti. Coba ya. Tapi jenengan jangan itu ya. Jangan nafsu ya. Tenang. Aman lah ya. Ya. Lur, ini ada Jadi- pengaruh yang tidak beres sepertinya. Mas dari mana di sini? Endi patone? Bismillahirrahmanirrahim. Syakal al-Arsy. Tolonglah saudara saya Mas Arya yang sepertinya sedang dalam pengaruh dari iblis. Kaf, ha, ya, ngain, sud. Allah Akbar. Mas Arya, Mas dengar saya nggak? Taufik. Allah Akbar. Alhamdulillah ya Allah. Kok bisa di sini? Mas aku 2 malam nyariin jenengan loh. Jenengan udah sadar? Ya sadar lah. Ya Allah, Gusti Pangeran. Oke. Sini dulu. Apa Mas? Ini kita di mana kok? Gak tahu, kayak di pasar lu. Tak kayak pasar malam gitu. Allah. Tapi nggak tahu ini di mana Mas. Jadi gini Mas Topik. Apa? Memang terakhir yang kita melihat makhluk yang tiba-tiba itu pas saya di bawah itu saya masih sadar. Saya memang kayak masuk ke suatu dimensi. Bahkan saya juga diperlihatkan yang dimana banyak sekali di dimensi itu, di alam itu kehidupan layaknya seperti kita Mas Topik. Kayak di sini nih. Tuh Hampir minuman kayak juga gini. sama tuh. Samping jenengan. Hampir tidak ada yang meleset sedikit pun dari kendaraan, tempat, bahkan bangunan-bangunan itu Allah Akbar. hampir kayak gini. Cuman begini, saya sempat ingat ada salah satu makhluk yang mengajak saya untuk ke suatu tempat. Oke. Di situ memang saya masih sadar Mas Topik. Saya ingat di situ ada perkampungan juga. Ya. Banyak makhluk-makhluk kayak kita manusia berlalu Perkampungan goib apa bukan Mas? Iya, Saya sempat masuk Mas ke sana. perkampungan goib. Tapi jenengan nggak ada di sana. Lalu lalang, banyak orang berjalan, banyak orang berjualan, banyak orang yang ya seperti kita lah. Ada yang nongkrong, ada Iya. yang kayak pacaran dan lain-lain. Namun setelah saya melewati tempat itu, saya melihat lagi ada 2 sosok. 2 sosok. Lah di situ saya langsung nggak inget. Oh. Itu langsung nggak inget. Inget aja ini. Saya juga di hutan Mas. Kenapa di sini?
Tadinya saya seperti pindah gitu, wup, gitu. Dengan cahaya sangat terang saya melihat, tapi tiba-tiba di sini, Mas. Tadi pertama juga saya melihat jenengan, tapi mukanya itu loh. Allah Akbar. Ini benar-benar kayaknya di dunia kita lur. Plak gitu. Plak. Ini kayak pasar malam tapi di mana gitu loh. Tahu. Mas, ada perasaan apa, Mas? Sepertinya gelisah. Coba kita berjalan apa gimana? Ayo. Ini gimana kameranya? Matikan dulu. Matikan dulu. Nyalakan Mas Taufik ya. Udah, Mas. Saya boleh pinjam Pinjam apa, Mas? syakal yang kamu bawa? Oh iya, ini. Ini, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Atas izinmu ya Allah, lewat wasilah lantaran dari syakal RRC, tunjukkanlah suatu kebenaran yang ada di tempat ini. Dan apa sebenarnya tempat ini? Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Kaf ha ya ain sod. Allah Akbar. Allah Akbar. Mas, Allah Akbar. Allah Akbar. Ternyata kemungkinan mereka juga hidupnya sama seperti kita, Mas Taufik. Benar, Mas. Allah Akbar. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kafa ya ain sod. Mas, ini gimana, Mas? Kita jangan terlalu lama di tempat ini, Mas Taufik. Kita harus keluar dari tempat ini. Ayo. Karena pengalaman saya, kalau kita terlalu lama di suatu dimensi alam lain, bahkan kalau sampai kita tersesat, ya, itu kalau terlalu lama tidak akan bisa tertolong atau bahkan mungkin tidak bisa keluar lagi. Allah Akbar. Jadi, Ayo. sini. Kemana, Mas? Sini. Bismillahirrahmanirrahim. Syakal al-arsi kaf ha ya ain sod. Allah Akbar. Allah Akbar. Ya Allah. Aduh. Allah Akbar. Alhamdulillah. Gimana, Mas saya? Lapar? Ya lapar. Ya intinya itu yang saya alami lah lur. 2 malam. Aku kangen, Mas. Kangen. Iya. Nggak ada. Seperti biasa kita kan berdua gitu kan. Saling melengkapi gitu, Mas. Kok ini saya sendirian? Masalah. Mungkin kita sudah keluar dari dimensi itu. Langkah baiknya kita langsung pulang dulu apa gimana? Iya, Mas, pulang dulu aja, Mas. Tapi benar-benar yang diperlihatkan ya Mas Taufik. Bener. Ya. Percaya nggak percaya tapi Percaya saya lihat, nggak Mas. percaya. Ya itulah. Bahkan apa namanya? Ya plek kayak kita yang Mas Taufik. Bener. Di sana pun seperti itu. Ayo, Mas. Ayo kita pulang dulu Mungkin aja lah. Ini Aku saya... cari tempat istirahat dulu, nanti kita baru pulang. Oke. Oke, Lur. Lanjut nanti mungkin jika ada yang perlu di itu ya rekam.